Mendingan Bintang pergi, Pak. Bintang udah gak tahan lagi. Harus tinggal sama orang yang selalu bikin Bintang sial. Bintang, ini bisa dibicarakan semuanya. Bukan begini caranya, nak. Ya? Bintang, dengerin Mama, Bintang. Kalau kamu pergi, Mama sama siapa? Kamu gak sayang sama Mama? Mama dengar sendiri kan? Papa lebih milih cewek itu ketimbang aku. Udah lama, mendingan Bintang pergi. Bintang udah milih jalan Bintang sendiri. Bintang. Kenapa sih, Pak? Kamu bukan belain anak Papa sendiri, malah ngebelain anak gembel itu. Dengerin, ini semua gara-gara kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak saya nggak akan pernah maafin kamu. Bintang! 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 Mama mohon, kamu jangan pergi ya Bintang. Please, Mama mohon. Udah, pasti Bintang. Bintang, tunggu. Jangan pergi, Bintang. Bintang. Ma, udah gak apa-apa, Ma. Ini kunci mobil kan? Mobil siapa yang beli? Papa yang beli kan? Jadi kalau memang kamu masih mau memakai semua fasilitas dari Papa, kamu itu harus menuruti semua kata-kata Papa. Ngerti? Hah? Oh ya udah, ambil aja semua fasilitas yang Papa kasih ke Bintang. Terus kasih ini ke cewek kesayangan Papa. Papa nggak usah urusin Bintang lagi. Papa gimana sih? Bukannya nahan Bintang malah ngajakin berantem. Bintang! Mama udah biarin aja. Cepetan kejar Bintang, Niko! Mama! Bujur lihat dia pulang! Cepat! Bintang tunggu, Bintang! Bintang! Kamu jangan pergi, sayang. Mama nggak bisa hidup tanpa kamu. Mama udah dong. Bintang nggak apa-apa kok. Bintang itu udah besar, udah gede. Kalau emang dia mau nanti juga akan balik lagi kok. Nggak apa-apa, udah. Mas seperti ini, ya? Mama. Nyebelin banget sih. Si Papa bener-bener kelewatan. Ngapain sih bela-belain anak kampung itu mati-matian? Ya, apa sih istimewanya tuh anak? Sampai suami saya maksa banget supaya tuh anak tinggal di rumah sini. Dia mah ada istimewanya atuh. Dia mah pandai mencari muka. Dia teh biar dikasihanin sama si tua. Kamu anak kelewatan, dia nggak tahu diri. Ada maaf. Om, maafin Nacita ya. Gara-gara Nacita, keluarga Om jadi berantem terus. Nacita balik lagi aja ya Om ya, ke tempat asal Nacita. Nacita, Om kan sudah bilang, ya? Bintang itu urusan Om. Kamu nggak usah mikirin, ya? Kamu harus percaya sama Om. Bintang akan baik-baik aja, ya? Tapi kalau kayak gini terus-terusan, Nacita jadi nggak enak Om. Pokoknya Nacita udah mutusin Om. Kalau Nacita mau balik lagi ke tempat Nacita yang dulu. Nacita dengerin Om sekali lagi ya. Om kan sudah bilang berapa kali. Om ini sangat-sangat berhutang budi sama almarhum ayah kamu. Ya? Jadi izinkan Om untuk membalas semua kebaikan almarhum ayah kamu. Dengan cara apa? Dengan cara mengasuh kamu, meminta kamu tinggal bersama Om, bersama keluarga Om di sini. Kalau misalkan nanti kamu pergi lagi, kembali lagi ke tempat tinggal kamu yang lama. Terus gimana cara Om membalas itu semua? Kalau masalah itu Om santai aja. Lagian Nacita udah nggak lunas kok Om. Jadi Om nggak perlu mikir-mikirin lagi utang Om. Ya udah ya Om, Nacita pamit. Terima kasih atas segala kebaikannya Om. Akhirnya dia keluar juga dari rumah ini. Saya nggak perlu capek-capek ngusir dia dari rumah ini. Ngapain juga saya mesti tos sama kamu? Kamu tuh nggak level saya lupa. Aduh. Om, kenapa Om? Kenapa Om? Tolong. Mbak, kuat nih. Aduh. Gimana? Mbak, saya udah ngasih 5 kartu, Mbak. 5.
Masa 5-5-nya nggak ada yang bisa, Mbak? Maaf mas, nyatanya kartu mas memang yang tidak bisa diproses. Enggak, Mbak. Saya nggak percaya. Ini pasti mesinnya Mbak rusak, oke? Sepertinya kartu mas yang sudah diblokir. Ini pasti ulahnya Papa. Papa yang udah blokir semua kartu gue. Oke. Gue harus buktiin ke Papa kalau gue bisa survive tanpa uang dari Papa. Gimana? Enak kan? Hangat. Masih pusing nggak? Udah mendingan. Terima kasih ya. Nacita, walaupun kamu tuh anak yang tinggal di tempat kumuh, ternyata kamu tuh anak yang pintar. Kamu anak yang peduli sama orang lain. Hebat kamu. Ah, om bisa aja. Nacita sini. Sekarang Om mau kamu tetap tinggal di sini, mau kan? Tapi Nacita nggak enak om. Kalau misalnya nanti Bintang balik, terus berantem lagi? Om akan pastiin setelah ini kalian berdua tidak akan berantem lagi. Om akan pastikan kamu akan menjadi anak Om yang akur, yang kompak, yang saling menyayangi. Nah, kamu mau kan punya keluarga yang lengkap? Dengarkan Om. Om akan membuat kamu hidupnya bahagia selama tinggal di sini. Om janji. Nacita, lo beruntung banget deh bisa ketemu sama Om Pram. Dia tuh udah baik hati, kayak Raya lagi. Selama ini gue udah kehilangan keluarga gue. Hidup sebatang kara. Sekarang ada orang yang mau jadi keluarga gue. Om Pram. Om Pram itu baik banget. Tapi apa gue sanggup ngadepin istri dan anaknya? Nacita, kasihan Om Pram tahu. Asal lo tega sih ninggalin dia lagi sakit begini. Nacita mau janji sama Om, mau tinggal di sini. Iya om. Bener? Maafkan Om Nacita. Om terpaksa pura-pura sakit agar kamu tuh mau tetap tinggal di sini sama Om. Nacita! Mama, Tante ini bisa santai aja gak sih? Hah? Kamu sadar gak sih? Kamu itu udah nyebabkan anak saya keluar dari rumah. Sekarang kamu nyebabin suami saya sakit gara-gara kamu. Tante itu seharusnya ngaca ya. Biar tante tuh tahu kalau Om Pram pusing dan anak tante Bintang itu kabur dari rumah, ya gara-gara gak sanggup ngadepin wanita yang kelakuannya kayak tante. Kamu tuh bener-bener kurang ajar ya. Gak ada sopan santun. Sekarang kita kalau pergi dari rumah saya. Pergi! Gak, saya gak akan pergi. Saya punya alasan untuk tetap tinggal di rumah ini. Satu, karena Om Pram. Saya udah buat janji ke Om Pram kalau saya bakal tinggal di rumah ini. Kedua, saya mau lindungin Om Pram dari tante. Karena kasihan Om Pram. Bisa pusing setiap hari ngeliat tante ngadepin kelakuan tante yang kayak gitu. Jadi, mulai sekarang tante bakal sering lihat muka saya. Ya elah Tan, motot lagi. Tante ngefans sama saya. Lagian, Tante jangan dipost-postin gitu dong liatnya. Besok kalau Tante kangen saya bakal muncul kok. Permisi Tante. Om, Nacita keluar duluan ya. iya nak, makasih ya. Lihat nggak? Sikapnya tambah lama tambah kurang ajar dan nggak punya sopan santun. Kok bisa dia tinggal di sini? Kalau lama-lama tinggal di sini, rumah ini bisa kacau balau, Pak. Usir dia dong, Pak. Udah mah,
Kalau udah papa mau mandi dulu ya. Papa dari tadi kan pulang kerja belum mandi, Ma. Panas ini. Coba panas segera. Apaan sih? Tadi sakit, pingsan. Sekarang udah segar aja. Aneh. Gua minta lu transfer uang 10 juta sekarang. Kok lu malah diem? Hah? Tolongin gua transfer sekarang. Gua lagi butuh duit. Bintang, sorry. Gua nggak bisa transfer uang ke lu. Kenapa nggak bisa? Itu kan duit hasil gue manggung. Masalahnya bokap lu udah ngelarang gue buat transfer duit ke lo. Aduh, apa-apaan sih? Lu mesti dengerin gua, jangan bokap gua. Bokap gua nggak ada urusannya sama semua ini. Gua minta ke lu uang hasil keringet gua sendiri. Iya Bintang, iya gua ngerti. Tapi masalahnya bokap lu ngancam gua buat ngebatalin semua proyek yang udah kita bikin berdua. Jadi sekarang lu lebih takut sama bokap gua? Iya. Oke. Mulai sekarang, lu gue pecat sebagai manajer. Gak bisa gitu dong, Bintang. Cita, lo nggak usah pikirin apa kata-kata orang yang suka sama lo. Mending lo fokus sama masa depan. Kalau lo ikut balik sama kita, lo nggak akan maju. Gak ada harapan buat sukses. Nah Cita, ingat lo punya mimpi jadi girl band sukses dan lo harus raih mimpi itu. Gue mau sukses jadi girl band terkenal sama lo semua. Tante tuh lagi sedih. Soalnya Bintang udah nggak tinggal di sini lagi. Apa? Nah Cita, kayaknya kita harus pamit dulu deh. Udah mau malam nih. Ya, bapak sama ibu kita pasti udah nyariin. Ya, Tapi besok ketemu lagi ya. Janji? Janji. Benar. Janji dong. Jangan bohong. Iya. Ya, tenang aja. Yuk. Dadah. Dadah. Oh, jadi lo cewek ngebuat Bintang kabur dari rumah. Lu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Lu tahu nggak? Bintang itu pergi karena kemauannya sendiri, bukan karena gue. Jangan sok tahu deh. Lagian, lu bertiga ngapain di sini? Gak ada kerjaan? Oh, atau udah gak laku lagi manggung? Heh, jaga ya omongan lo. Lo tuh siapa? Gue itu pacarnya Bintang, dan gue tuh akrab sama Tante Tiara. Secara Tante Tiara tuh calon mertua gue. Lo siapa coba? Apa lo bilang? Calon pacar? Calon mertua? Aduh, kasihan banget sih hidup lo. Udah punya pacar nyebelin kayak Bintang, punya calon mertua sok cantik, sok kaya kayak Tante Tiara. Selamat menikmati hidup di neraka deh. Kemana lo? Gue mau masuk. Gue malas ngadepin cewek-cewek kayak lu. Gak. Mau ngapain lo? Kita bakalan bawa lo keluar dari rumah ini. Keluar yuk. Ya, kalau gue gak mau keluar gimana? Kita bakalan seret lo. Yuk, seret.
Oke. Sebelum mau seret gua keluar, gua duluan yang bakal nyeret ke kolam renang. Bang Enak, tutupi asa, kita lanjut nyabur. Sini, tunjukkan. Taruh ini dulu. Awas. Itu. Nah, mantap. Nah, baru tumpukin ini. Bro. Bang? Dari mana aja sih lu? Gue sama anak-anak muter-muter nyariin lu. Lu pakai acara kabur di rumah kenapa sih? Nick, gue numpang tinggal sementara ya di rumah lu. Itu mah soal gampang. Yang penting sekarang kita ada jadwal manggung. Bener tuh, manggung. Ya ampun, iya gue lupa. Kita ada manggung ya? Iya. Cabut ya? Siap. Ini baca. Wah, mentang-mentang mereka orang kaya, bisa seenaknya gitu nginjek-nginjek gue orang miskin. Biar kata gue orang miskin juga gak bakal bisa kali semena-mena nama gue. Bikin emosi jiwa aja. Kok mati sih? Mbak, Megi, udah airnya mati sih nih. Belum bayar air apa gimana sih nih? Aduh, Batun, Megi, airnya mati nih. Batun, Megi, Batun. Aduh, pada kemana sih nih orang? Megi, Batun. Airnya mati nih. Lagi keramas juga. Ih. Ini orang pada kemana sih? Maggie, Batun. Apaan nih? Ember nih. Ini dia yang gue cari. Akhirnya gue bisa ngeliat lagi. Ngapain? Lu bertiga ngapain di sini? Kacita, kamu harus cepat-cepat membersihkan muka kamu. Kamu dikerjain sama anak-anak itu. Nih, pakai air ember itu. Isinya sirup ya. Hah? Sirup? Ada airnya nih. Yes, udah selesai gue upload ke YouTube dan sosial media. Biar jadi trending topik kan. Iya, betul banget. Yang pasti kita bikin itu cewek kampungan malu semalu-malunya. Betul, biar dia diketawain seluruh Indonesia. Kalau bisa sih dunia. Mas. Grup band Kejora tampil urutan berapa ya? Sekarang nama band kalian sudah dicoret. Diganti dengan band Cool Gang. Tunggu. Apa-apaan nih? Jangan main coret-coret aja dong. Bintang, ngapain sih? Iya. Jadwal manggung gue kenapa di-cancel? Ini apa-apaan? Lu udah lupa? Lu udah mecat gue jadi manajer lu. Jadi semua jadwal lu gue cancel. Gue ganti sama band Cool Gang. Dan sekarang gue manajernya mereka. Terserah lo. Gue bisa tampil tanpa manajer. Bintang. Sekarang band Cool Gang bakal gantiin posisi band Kejora. So, habis lo sekarang.
Bintang, ayo kita keluar. Bintang. Lepasin gua, sabar, Tang. Ini salah lu, Tang. Lu ngapain sih pakai mencet Dion segala? Lu juga nggak konfirmasi sama kita kalau udah mecat Dion. Lu semua tuh nggak ngerti masalahnya. Mendingan diem deh. Sekarang semua ini jelas Bintang. Jatuh bangun kita. Udah diambil sama band cool gang itu. Terus lu mau apa? Lu tanggung jawab. Bisa lu tanggung jawab. Bisa lu. Lu bikin gua kesel ya? Ya, Udah jangan ribut. Kalau sampai lu geng tahu kita nggak kompak kayak gini, kita bakal diketawain. Mending sekarang kita cari jalan keluarnya. Gimana caranya biar kejuaraan tetap eksis? Ah, terserah lu deh. Capek gue di sini. Apain juga gue di sini kalau nggak jadi manggung. Saki, tunggu. Maksudnya? Bintang, gue tenangin Oswi sama Zaki dulu. Mending sekarang mau balik ke rumah gue aja. Tapi ingat, jangan kelayapan lagi. Cahayu, Nacita, kamu harus sabar menghadapi mereka. Jangan gampang terpancing. Apalagi sampai kamu pergi dari rumah ini. Nanti Pak Pram sedih. Pak Pram itu amat sangat menyayangi kamu. Iya toh? Tapi di sini yang baik sama Nacita cuma Om Pram sama Bu Atun doang. Yang lainnya jahat sama Nacita. Ya itulah hidup. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Itu kamu enjoy saja. Gak usah mikirin. Dibikin happy. Bu Atun bener. Nacita nggak boleh nyerah sama keadaan. Lagi pula ya, kalau misalnya Nacita nyerah sama keadaan dan Nacita sampai pergi dari rumah ini, yang ada mereka malah merasa mereka menang kan, Bu? Pokoknya Nacita nggak bakal mau ngalah sama mereka. Bagus banget. Loh. Kamu pergi kemana? Nacita suntuk, Bu, di sini. Nacita pengen main-main ke kampung. Kan Nacita ngangenin. Sudah, tak siapin makanan buat temen-temenmu di kampung. Oke? Bener. Yuk. Ya, asik. Ayo. Uangnya. Ngapain? Gue mau ngajakin lo ribut. Lu kalau udah loser aja. Ada toko lagi mau mabung. Turun gak lu? Bintang! Ini gak ada masalah sama gue ya? Oh, gak ada masalah sama gue. Lepas saya, Pak.
Rabbil Alamin. Terima kasih Neng Acita. Walau kamu jadi orang kaya tapi nggak lupa sama orang yang di bawah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sama-sama. Lagian, Nacita masih Nacita yang dulu kok. Jadi, lo dikerjain sama kita cute, girl band alay itu. Kita harus balas Nacita. Kita nggak bisa diem aja. Hits, tenang dulu dong Tinung. Kita nggak boleh balas mereka dengan fisik kayak gitu. Kita harus balas mereka dengan cara lain. Cara apaan? Caranya dengan kesuksesan. Girl band kita harus lebih sukses daripada kita cute. Setuju? Setuju. Jadi, kita harus lebih giat latihan. Yang gak kalah penting juga, kita harus nemuin nama yang tepat buat girl band kita. Bener juga tuh ya. Tapi apa ya namanya? Cantik. Cinta. Kasih kita. Gak enak dengernya. Ke rumah sakit bersalin. Gimana kalau imut? Kan kita cewek-cewek imut. Imut. Oh, gue tahu. Gimana kalau The Imut? Oke, asik juga tuh. Ya, setuju. The Imut. Ayo kemana ya? Cepet banget langsung hilang. Siapa nih? Teman? Ayo. Oh, jadi dari tadi yang ngikutin gue tuh lo? Iya deh, tadi temen yang ngikutin Dek Ayu. Lagi lu ngapain sih ngikutin gue? Oh, lu kangen ya sama gue? Ngaku lu kangen kan? Ya jelas kangen lah. Enggak, maksudnya tadi temen bingung aja gitu kan. Sekarang Dek Ayu udah jadi orang kaya, udah jadi orang sukses, tapi masih mau jalan ke tempat kumuh gini gitu loh, Dek. Temon, walaupun gue jadi orang kaya raya sekalipun, walaupun gue jadi girl band the top, gue gak bakal lupa lah sama kampung ini. Di sini tuh banyak banget kenangan yang terjadi dalam hidup gue. Di sini gue ketemu orang baik, kayak lo, Amira sama Tinung. Udah, lu tenang aja. Gue tuh gak bakal lupa kok temen kayak lo. Ya udah ya, gue balik dulu. Awas lo, jangan ikutin gue. Iya. Ya teman. Enggak, ikutin lagi. Dek Ayu. Waktu kamu pegang bahu aku aja, aku serasa kamu pegang hatiku yang paling dalam, Dek. Saya pikir setelah saya blokir semua kartu ATM dan kartu kreditnya, dia akan cepat-cepat pulang. Tapi sampai sekarang nggak ada juga kabarnya. Bintang! Lari lo mengecut! Bintang! Bintang, jangan lari lo! Bintang! Jangan lari! Bro, lo cari ke sana. Lo ikut gua. Stop. Lu lagi ngejar orang ya? Ya, gua ini orang yang pakai jaket merah. Oh, yang pakai jaket merah. Gue sih lihat tadi. Mana teman tuh? Lihat. Ke situ tuh. Buruan kejar sebelum hilang. Bentar ya, asal kalau bohong. Iya. Ayo. Bintang kenapa ya? Kok dikejar-kejar? Kesian banget sih lu, Bintang. Baru aja kabur dari rumah, udah sengsara aja lu dikejar orang. Harusnya lu tuh belajar dulu sama gue soal hidup di jalanan.
gue tuh udah hatam. Emang enak apa gak punya rumah? Woi, keluar aja lu. Di sini udah aman, udah gue jagain. Jangan cemen jadi laki-laki. Aduh, syukurlah. Bro, thank you banget ya. Gua kirain gua doang yang suka main di tempat sampah. Ternyata Bintang yang terkenal itu mainnya di tempat sampah juga. Ih, bau. Lu ngapain di sini? Lu tuh harusnya makasih sama gue, karena gue udah nolong lu. Sampai kapanpun, gue nggak akan sudi bilang makasih sama lu. Oh ya udah, kalau lu nggak mau bilang terima kasih, gue bakal panggil itu orang-orang yang tadi ngejar lu supaya lu hancur babak belur, dipukulin sama mereka. Wah! Jangan gitu, Cita. Nggak ketahuan gue. Ih, tangan lu tuh bawa sampah tau gak? Ih, di banget sih. Ih. Manja lu ya. Lu lupa, di sini siapa yang suka main di tempat sampah? Lu sama teman-teman lu kan? Hah, gue sama teman-teman gue di tempat sampah itu karena gue kerja, cari duit, nggak kayak lu, cuma bisa minta-minta. Sekarang lo harus bilang terima kasih ke gue, atau gue panggilin itu orang yang tadi ngejar-ngejar lo, biar lo abis dipukulin. Makas. Paring. Woi, dasar lo cowok, gue sumpahin lo kena sial. Kaki gua. Bintang, 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 Bintang bangun Bintang. Kan gue cuma bercanda, lu jangan bercanda dong. Bintang, Bintang bangun. Bintang harus gue bawa ke rumah sakit. Mana Pak? Udah dapat kabar soal Bintang Pak? Papa belum dapat kabar juga dari Bintang. Papa udah telepon-telepon tapi nggak dibalas-balas nih. Pasti kita mesti cari kemana dong Pak? Ya. Alhamdulillah ini Bintang telepon. Mama. Halo? Tante, Bintangnya kecelakaan, sekarang dia ada di rumah sakit. Apa? Bintang kecelakaan? Pasti gara-gara kamu mencuri handphonenya Bintang kan? Makanya Bintang jadi kecelakaan. Mama. Papa udah bilang apa tadi? Tenang dong. Dengarkan dulu penjelasan dari Nachita, Ma. Penjelasan apa lagi? Nggak perlu dijelasin. Udah jelas dia penyebabnya. Dia itu bawa sial, Pak. Mama, cukup. Dokter, bagaimana keadaan anak saya, Pak? Aduh, saya nggak apa-apa kan, Dok? Syukurlah, anak bapak dan ibu selamat. Alhamdulillah. Dok, boleh saya ketemu dengan anak saya, Dok? Tentu saja boleh, Bu. Terima kasih ya, Dok ya. Saya, Dok. Untung anak bapak dan ibu segera dibawa ke rumah sakit oleh gadis ini. Nachita, saya terima kasih sekali sama kamu ya, Pak. Mendingan kita lihat Bintang, ngapain juga Papa mesti ngurusin dia. Ayo, Pak. udah. Ya ampun, Bintang, kamu nggak apa-apa kan? Kenapa bisa kecelakaan begini sih? Kamu nggak apa-apa kan? Enggak, Ma. Mama nggak mau kamu kenapa-napa. Iya, Ma, Bintang nggak apa-apa kok, Ma. Jangan digoyang-goyang, Ma. Badan Bintang sakit semua, ya? Mama. Udah. Jangan seperti itu dong. Sakit badannya Bintang. Biar dia istirahat. Supaya cepat sembuh. Ya? Nachita, gimana keadaan Bintang? Lu lihat aja Gi sendiri. Ayo masuk. Lo gak apa-apa? Bintang, kamu harus terima kasih sama Nachita ya. Karena Nachita yang sudah membawa kamu ke rumah sakit.
Enggak, Pak. Nggak mau. Bintang? Nak, dengar ya. Kalau bukan karena Nacita, Papa tidak tahu keadaan kamu sekarang. Kamu harus terima kasih sama Nacita. Papa kenapa sih maksa banget supaya Bintang terima kasih sama Nacita? Kalau Nacita bawa Bintang ke rumah sakit, itu emang harus pantasnya. Karena Bintang itu kecelakaan pasti penyebabnya dia, makanya dia merasa bersalah. Mama, bicara seperti itu sih. Udah Om, santai aja. Lagian saya nggak perlu kok ucapan terima kasih. Yang penting orang yang saya tolong selamat. Udah, itu aja cukup kok. Yaudah Om, saya permisi ya. Emang sebaiknya kamu pergi dari sini karena kamu udah gak dibutuhin lagi di sini. Mama. Om, Tante, Bintang, saya keluar juga ya. Iya. Cepet sembuh ya. Nacita, lo yang sabar ya. Bintang itu emang orangnya kayak gitu. Tapi gue tahu kok, sebenarnya dia itu orang yang baik. Lo tenang aja kali kalau masalah Bintang. Itu mah kecil. Gue tuh udah pernah ngadepin masalah yang lebih sulit daripada ini. Gak makan 3 hari berturut-turut. Gara-gara ya gue gak mampu beli makanan. Tapi orang tua gue ngajarin gue untuk kerja, bukan ngemis. Sampai akhirnya gue bisa makan dari hasil jerih payah gue sendiri. Dari hasil mulung, gue juga pernah tuh gak punya tempat tinggal. Sampai-sampai gue harus tinggal di kolong jembatan. Ngerasain dinginnya malam, hujan deras. Gue gak pernah ngeluh, gak pernah takut. Karena apa yang harus ditakutin, ya gak? Nacita ini hebat. Dia sanggup jalanin hidup yang sesulit itu tanpa ngeluh. Bahkan tetap bisa semangat. Hai semuanya. Hai Nacita, lo ngapain di sini? Nacita, minggir dulu deh. Ntar baju bagus lo bau dan kotor. Ya elah, bau sama kotor aja takut lo. Biasa aja kali. Nacita, lo aneh banget deh. Udah punya rumah gedung, malah main ke tempat sampah kayak gini. Ngapain kalau punya rumah gedung tapi hatinya nggak nyaman? Mending di sini. Panas, tapi hatinya adem. Apalagi kalau ketemu kalian. Gue bisa nyanyi sambil nari. Ini cewek kan yang ada di YouTube. Tahu apaan lo? Ini lo kan? Ini tuh pasti kelakuan kita cute. Yang gak ada cute-cute-nya sama sekali itu. Ini beneran kelewatan Cita. Kita harus bales. Iya, lihat aja nanti. Oh ya ampun Bintang, kok bisa kayak gini sih? Kok bisa ketabrak? Gimana ceritanya? Aduh, kamu gak apa-apa kan? Maaf ya, aku tuh telat datangnya karena aku baru dapet kabar dan aku tuh gak bisa tidur mikirin kamu. Bintang, cepat sembuh ya. Iya, gue juga pengen cepet sembuh kali. Asalkan lu nggak ada di sini. Kok begitu sih? Maksudnya gue tuh pengen istirahat, oke? Yuk, kita ngobrolnya di luar aja ya, biar Bintang istirahat. Tapi Tante... Ya, biar Bintang istirahat dulu yuk. Ya. Annoying banget sih. Tante, aku nggak mau tahu. Pokoknya kita harus kasih pelajaran buat tuh cewek kampung. Tapi kalian udah Tante ceritain kan, si Nacita itu selalu dibelain sama papanya Bintang. Ya udah, pokoknya Tante serahin aja sama kita bertiga. Kita bakalan buat tuh cewek kampung kapok. Lihat aja tuh orang, mau sok-sok ngasih gue pelajaran. Emangnya mereka guru apa? Lagian nih, secara gue tuh nggak makan bangku sekolah. Jadi gue nggak bakal ngerti kalau mereka mau ngasih gue pelajaran. Emang dasar aja tuh cewek, suka nyari gara-gara ke gue.
kita juga. Pokoknya ini saatnya kita balas mereka. Kita harus sebar nih video ke internet supaya semuanya bisa ngeliat. Tapi gimana caranya, Nacita? Iya, kita kan nggak ngerti internet. Niko, kebetulan banget ada lo. Gue pengen upload video ke internet supaya semua orang tuh bisa ngeliat. Nih. Tunggu. Lo punya HP sebagus ini? Maksud lo? Mentang-mentang gue miskin? Lu kira gue gak punya handphone bagus gitu? Lu hina gue? Enggak, bukan gitu maksud gue. Kok lo sensi sih? Ya udah, ajarin caranya. Yaudah nih, ajarin. Pertama, lo pilih video dulu. Sambil nunggu di video, lo ketik lo mau nulis apa, baru ntar lo send. Terus sini. Terus send. Nah, udah kan? Segini. Woi, mana sih? Gue nitip handphone ketujuh. Mana sih? Cewek sih. Tolong itu. Iya, udah. Jangan lari. Ayo. Woi, jangan lari. Benar. Ini HP lo kan? Gue harus langsung hapus video rekaman kita. Ntar kalau misalnya kesebar, reputasi gue jadi jelek dong. Tapi tunggu. Handphonenya bisa ada di Niko. Alhamdulillah. Sekarang Bintang sudah boleh pulang dari rumah sakit. Ya, tapi dengarkan. Mulai sekarang, Bapak ingin antara kamu dan Nacita itu berdamai. Gak ada itu yang namanya berantem lagi. Karena nanti kalau sudah sampai di rumah, Papa tuh mau suasana rumah itu jadi damai, tenang, harmonis, ya kan? Ya sudah, ayo, Bintang. Ayo salaman sama Nacita. Ingat loh, Nacita itu sudah menolong kamu, jadi kamu harus berterima kasih sama dia. Ya, Pak. Nacita, gue minta maaf ya. Kok Bintang cepet banget berubah ya? Gue masih nggak percaya Bintang mau damai sama gue. Ayo dong Nacita, kita damai. Yuk. Ini, kok Bintang mau sih salaman sama tuh cewek? Lu jangan seneng dulu cewek rese. Gue nggak sebodoh yang lu pikir. Pak, Nacita ngelepasin tangannya kenceng banget. Udah cukup kali. Nanti kalau kelamaan, yang ada kita jadian lagi. Lu mau? Sekarang lu boleh ngeledek gua, gak lucu tau gak? Awas lu nanti. Sekarang, karena kalian berdua sudah berdamai, Nacita, Papa mau minta tolong. Nanti kalau di rumah, kamu yang merawat dan menjaga Bintang ya? Gak salah, Om. Oh, nggak salah dong. Pak, bener banget loh, Pak. Bintang seneng banget kalau Nacita yang ngerawat. Oh ya? Kalau bukan karena kebaikan Om Pram, ogah banget gue ngerawat cowok rese ini. Lihat aja lo Nacita, gue bikin lo sengsara. Bawa gue jalan-jalan ke depan ya. Gue mau nyari udara segar. Nggak usah diulang-ulang juga, gue udah tahu. Oh iya, gue haus nih. Ambilin gue minum ya. Kenapa nggak dari tadi sih? Lu tuh nggak bisa ya? Sehari aja nggak nyusahin gue. Enggak, gue hobinya emang nyusahin lo. Udah, tunggu bentar. Iya. Tolong, sakit. Aduh, sakit kaki gua. Aduh, nggak bisa. Kaki gua nggak bisa digerakin. Aduh. Tolong, Pak, tolong. Pak, tolong. Ampun, Bintang. Bintang? Kamu kenapa, Bintang? Kamu apa? Tolongin aku. Ya ampun. Ini jatuh sih. Aku didorong sama Nacita nih. Dia sengaja dorong aku, Mbak. Aduh. Kamu sengaja ya mau celakain anak saya, iya kan? Tante, tadi itu dia nyuruh saya ngambilin minum. Makanya saya lepas. Ma nggak usah didengerin, Ma. Dia tuh bohong, Ma. Dia bohong.
Udah, kita bangun ya. Ma, ayo. Kaki Bintang, aduh. Kenapa? Kaki gue kenapa ya? Kok nggak bisa dirasain? Bintang, jangan-jangan kaki kamu. Nggak mau Bintang, nggak mau lumpuh, Ma. Tolongin Bintang. Aduh. Kamu udah bikin anak saya lumpuh. Kamu harus tanggung jawab. Mama, udah tenang dulu. Aduh, marah dulu. Ya. Aduh. Cita, kamu kenapa nggak bisa jaga Bintang baik-baik sih? Hah? Masa sih cuma jatuh dari kursi roda bisa bikin lumpuh? Yang benar aja. Pasti Bintang sengaja mau ngerjain gue. Nacita, kamu mau kemana? Biarin aja. Emang seharusnya dia itu pergi dari kemarin. Kita bangun pelan-pelan ya. Nacita, awas. Nacita, itu Nacita, kamu dapat anjing dari mana? Itu anjing siapa? Ini anjing penjaga komplek, Om. Tadi Nacita pinjam di pos satpam. Lu jangan bercanda ya, jangan main-main. Woi, Bintang. Woi, tolong! Woi, Bintang, katanya lo lumpuh. Kok bisa naik pohon? Bintang! Kamu tuh keterlaluan ya? Hah? Kamu bohongin Papa ya? Mau lumpuh beneran kamu? Loh, ya, hah? Udah kan? Bukan salah Nacita kan? Itu ulah anak kita sendiri. Ulahnya Bintang. Bintang, gue itu emang miskin. Tapi gue tuh gak gampang dibegoin. Lu kira semudah itu kerjain gue? Emang enak. Gue harus balas dia. Gimana pun caranya, cewek itu harus keluar dari rumah ini dan pergi dari hidup gue selama-lamanya. Aduh, ini siapa sih? Asyik. Apa sih maksud lo? Pakai bendera putih segala? Ya bendera putih kan artinya ngajakin damai. Jadi ya sengaja gue kibarin depan muka lo. Emang lo gak pernah nonton film-film perang ya? Gak, gue gak tahu artinya. Lagian nih ya, gue itu kalau nonton di rumah Pak RT, itu juga nontonnya sinetron. Mana ada coba sinetron perang? Iya. Yaudah, terus gimana? Permintaan maaf gue diterima gak? Lihat nih bibir gue. Kagak, gak mau gue maafin. Lagian nih ya, lu tuh udah bohongin gue dengan pura-pura lumpuh. Lu kira bakal semudah itu gue maafin lo? Jangan ngimpi deh lo. Udah, gue capek. Sana. Nacita, tunggu. Nacita, gue masih mau ngomong sama lu. Gue tuh udah ngantuk. Gak ada waktu tau gak buat ngomong sama lu. Nacita, please dong, gue mohon sama lu. Lu mau ya damai sama gue. Soalnya kalau kita gak damai, ntar bokap gue bakalan benci terus sama gue. Dan gue bakalan durhaka banget kalau marahan sama bokap gue sendiri. Lu gak mau kan ngeliat gue kayak gitu terus, ya kan? Oke deh, gue mau damai sama lu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apaan? Lu cuciin dan setrikain semua baju gue itu. Besok udah harus rapi. Rese banget sih tuh cewek, songong banget sih. Ya Bintang, lo harus sabar demi kemenangan. Si Bintang kenapa ya? Kok sok-sok damai sama gue? Kira-kira tuh cowok licik punya rencana apa lagi? Selama ini nggak ada cewek satupun yang bisa nolak pesona gue. Gue yakin gue bisa dapetin Nacita dengan gampang. Gue akan bikin dia jatuh cinta. Gue sih gak bakal bisa ya dibohongin untuk kedua kalinya. Dan begitu perasaannya melambung, gue jatoin dia. Dia pikir kadal bisa dikadalin apa? Gue jamin, setelah itu dia gak akan sulit tinggal di situ. Nacita gitu loh, mau dilawan.